Oke, baik, kita mulai saja. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar Monex Bandung. Pada sore ini kita akan membahas materi dasar ya untuk pemula Monex Trader, Meta Trader versi 4 yang dipakai oleh PT Monex. Oke. Sebelumnya ini perlu disampaikan ya bahwa webinar atau seminar yang sering kita laksanakan ini acaranya edukasi dan materi yang digunakan bersifat referensi saja, bukan sebagai rekomendasi. Kemudian futures trading atau perdagangan berjangka, trading forex dan komoditi ini memiliki potensi keuntungan dan juga kerugian yang sangat besar. Selanjutnya keberhasilan di masa lalu ya, seandainya ada nih yang kita tampilkan, ini tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Oke. Untuk sore ini kita akan bahas tentang MetaTrader ya, Monex Trader. Menu utamanya ini ada apa saja, kemudian nanti tips dan shortcut untuk memudahkan kita dalam trading menggunakan Monex Trader apa saja nanti kita bahas ya. Ini saya sudah buat checklistnya ya. Saya tidak buat PowerPoint-nya, tapi nanti berdasarkan checklist ini kita langsung pengaplikasian ke MetaTrader-nya. Nah, jika memungkinkan juga nanti kita bahas MetaTrader yang versi mobile-nya ya, yang Android. Nah, ini kira-kira untuk checklist materi kita penggunaan MetaTrader untuk pemula. Sudah ada 13 partisipan ya. Kita langsung ke MetaTrader ya. Oke. Tadi yang pertama login account. Nah, login account setelah Bapak Ibu semua peserta webinar misalkan ya sudah install MetaTrader-nya, Monex Trader-nya. Untuk login ke trade account ya. Pilih di sini file, login to trade account. Nah, ini dimasukkan nomor akunnya, ya, nomor loginnya, passwordnya apa. Kemudian jika akunnya masih demo, pilih Monex demo ya. Kalau nanti sudah server live account, nah di sini ada beberapa server. Biasanya untuk grouping atau pengelompokan akun bisa berdasarkan apa namanya tipe akun ataupun kursnya ya. Nah, ini bisa dipilih kalau untuk demo, sementara kita pilih yang demo. Klik login. Nah, yang ini saya sudah login, ya. Tandanya kalau kita sudah terkoneksi, perhatikan di pojok kanan bawah ya, ada angka-angka bergerak nih. Coba. Nah, kelihatan ya. Nah, ini berarti sudah terkoneksi. Sudah berhasil login. Kemudian tandanya lagi yang lainnya apa jika kita sudah terkoneksi, sudah berhasil login. Nah, biasanya harga di sini gerak-gerak ya, kedip-kedip nih, ada merah, ada biru ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil login ke akun trading kita. Nah, dalam satu MetaTrader ini, Monex Trader ini, kita bisa login beberapa akun ya, bisa demo, bisa live beberapa akun ya. Seandainya kita mau switch ya ke akun lain, misalkan akun live nih. Kalau sudah ada, tinggal di switch aja, di double klik, nanti muncul login. Nah, jika belum ada, bisa login to trade account. Nah, dimasukin di sini angka nomor akunnya, passwordnya sama servernya. Ya. Atau kita mau kembali lagi ke demo account, misalkan ya. Kita tahu ini demo atau bukan apa. Di pojok kiri atas ada keterangannya ya, nomor akun, server berapa, misalkan ya. Kalau misalkan demo account, nah di pojok kiri atas juga ada nomor akun berapa, ini Monex demo, berarti ini demo account. Atau di sini di menu navigator ini namanya, kita juga bisa memperhatikan yang aktif yang mana. Oke. Selanjutnya
Login sudah. Selanjutnya kita ke menu-menu utama yang ada di apa namanya, Monex Trader atau MetaTrader 4 ini, ya. Yang paling utama di sini Market Watch. Ini Market Watch ini menampilkan quote dari harga-harga yang bisa kita transaksikan. Ini ada bid, ada ask, ya, harga beli ask, harga bid itu harga jualnya. Ini ada spread, yang tanda seru ini spread, ya, selisih bid dengan ask. Untuk apa fungsi kita menampilkan quote di Market Watch ini? Seandainya kita mau menampilkan harga ke dalam grafik, misalkan euro nih, bisa diklik kanan, chat window. Nah, muncul ini grafik euro, ya. Atau kita mau nambah misalkan, atau menimpa dulu nih, yang ini ditimpa misalkan pound sterling GBP USD, tinggal ditahan, di drag ke sini. Nah, ini grafik pound sterling USD. Atau kalau mau misalkan kita inginnya ada beberapa grafik sekaligus, bisa chat window. Nah, ada USD, ada pound sterling, ada euro dolar. Oke, ini Market Watch, ya. Untuk memunculkan Market Watch, jika yang sebelumnya belum muncul, nah ini close dulu, ya. Bisa diklik view, ya, Market Watch. Nah, ini muncul. Oke, ini Market Watch. Di Market Watch juga ini kita bisa menambah atau menghilangkan, misalnya ini terlalu banyak nih, terlalu banyak untuk quote-nya, kita hanya menggunakan misalkan yang ada USD-nya aja, misalkan euro dolar, Aussie dolar. Nah, ini tinggal dihapus saja. Hide misalkan, ya. Hide. Atau kalau mau nambah, misalkannya kita di sini apa nih? Kalau mau nambah, misalkan klik kanan, ya, klik simbol. Nah, misalkan CHF-JP, ya, Swiss Yen nih. Kalau yang abu ini tandanya berarti dia nggak aktif, nggak ada di quote di sini di Market Watch-nya. Kalau mau nambahkan, tinggal di double klik, atau tidak double klik juga, diklik sekali, kemudian show. Nah, close. Ada muncul, ya, Swiss Yen, CHF-JP. Ini Market Watch. Kemudian menu yang berikutnya ini navigator, ya. Navigator itu berisi informasi account. Nah, di sini ada Monex Sharper, itu berarti ini yang live account, ya. Untuk yang demo, berarti ini menu Monex demo. Kemudian di sini juga ada indikator, ya, indikator baik yang custom ataupun yang default. Yang default itu yang bawaan MetaTrader-nya. Jadi kalau yang default ini kita menambahkan indikator dari luar, memasukkannya ke ke MetaTrader kita. Nah, ini di sini tampil. Nah, seandainya kita ingin menampilkan indikator di dalam grafik, tinggal di drag. Nah, muncul, ya, ATR muncul. Nah, bisa seperti ini. Oke. Selain indikator, di navigator juga ada untuk expert advisory, untuk robot trading. Jadi kalau mau mengaktifkan robot trading, ya, pilih misalkan robot yang mana, di drag ke grafik sesuai dengan pair yang mau kita pilih, ya. Allow live trading. Oke. Nah, auto tradingnya di on kan. Nanti dia akan transaksi. Oke. Nah, seandainya untuk menghapus ini robot nggak jadi, misalkan, ya. Ya, klik kanan, expert advisor, remove. Untuk indikator juga sama, klik kanan. Yang modul klik kanan, lihat indikator. Yang ini misalkan jika kita susah nih ngekliknya, bisa juga klik kanan, indikator list. Nah, ini semafornya kita klik, kemudian delete. Nah, hilang, ya. Itu navigator. Jadi untuk informasi akun kita. Selanjutnya satu lagi yang juga cukup penting, ini terminal. Nah, terminal ini untuk informasi modal transaksi kita, ya. Di sini ada balance, equity, pre-margin, ya. Jadi kalau ada transaksi ini semua munculnya di sini. Untuk transaksi semua muncul di sini. Misalkan kita transaksi apa ya, euro misalkan, ya, jangan euro emas misalkan, ya.
Ini untuk keindahan tampilan ya, bisa digeser-geser ya, ditahan geser, nah, jadi lebih rapi. Nah ini kita ganti emas. Misalkan, nah nanti muncul di sini di menu terminal ini ya. Kita melakukan transaksi apa, beli atau jual, saja itu volume transaksi lotnya ya. Kemudian price berarti harga beli kita di sini 1836,37, transaksinya emas XAUUSD. SL itu stop loss belum kita isi, take profit juga belum kita isi. Ini price berarti price sekarang. Nah, price sekarang kita beli di 1836,37, harga sekarang 1835,61. Ada selisih minus rugi 57 poin ya, karena ada komisi $1, 1 poin itu $1 ya. Nah ini akan selalu 45 ditambah 1, 46 dan seterusnya. Ini akan terus bergerak-gerak. Oke. Nanti kita bahas juga ini pengertian balance, equity, margin, pre-margin, sama margin apa nanti kita bahas ya setelah menu-menu yang utama yang perlu kita ketahui. Selanjutnya ini menu utama. Nah, sekarang pengaturan grafik. Nah, ini kan hitam gitu ya, kurang indah lah misalkan ya. Kita mau mengatur grafik tampilan, misalkan ini emas. Sebelumnya, nah grafik di sini kita ada beberapa pilihan ya, bisa bar chart, bisa candle atau line chart. Yang umum digunakan yang ini nih, yang candlestick. Kita tinggal pilih. Loh kok nggak berubah? Nah, ini berarti kurang besar nih. Nah ini candlestick itu mirip lilin ya, jadi ada tail atas ya, ekor atas, ekor bawah. Nah yang putih ini candle turun, yang hitam ini candle naik ya. Kemudian untuk modifikasi, misalkan tampilnya ingin tidak hitam backgroundnya, ini bisa diklik kanan, properties, pilih color. Kalau yang gampang di sini sudah disediakan pilihannya ya, black on white misalkan. Nah jadi seperti ini tampilannya. Atau kalau mau custom sendiri, misalkan warnanya, nah ini bisa dirubah-rubah. Misalkan candle turunnya mau yang warna merah, misalkannya boleh aja. Nah, jadi turun ya, yang merah itu berarti turun. Ini bisa disesuaikan sesuai selera kita warna, tapi biasanya yang umum yang digunakan yang gini aja nih, yang black on white. Oke. Selanjutnya ini untuk satu mata uang ya, emas saja. Nah, di dalam grafik harga kita ada pilihannya yang namanya ini time frame. Ya, time frame ini misalkan sini kita pilih di sini H1 artinya 1 hour ya atau 1 jam, H4 ini 4 jam, D1 ini daily ya, weekly, monthly. Kalau ini berarti 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Artinya apa? Nah, candle-candle ini caranya kita pilih contoh misalkan yang H1. Berarti proses kebentuknya tuh tiap 1 jam. Dia akan bikin baru lagi, 1 jam, bikin baru lagi. Jadi yang ini, time frame ini istilahnya bukan berarti dalam 1 jam harus tutup posisi, bukan ya. Jadi kalau kita pilihnya H1 berarti pergantian candle ini tiap 1 jam. Kalau kita pilih, misalkan jika kita pilih time frame-nya berapa? 30 menit, ya berarti ini pergantian candle tiap 30 menit. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, seandainya kita ingin emas semua misalkannya, tapi time frame-nya yang beda-beda. Bisa misalkannya. Ini emas H1, misalkannya sebelahnya kita ingin emas juga. Coba lagi. Ininya candle juga. Misalkan ini 30 menit misalkan ya. Kemudian sebelahnya emas juga, ingin emas time frame-nya misalkan 5 menit. Ini juga warnanya kita samakan. Nah ya.
sudah tampil. Bisa beberapa mata uang atau bisa juga satu mata uang atau satu komoditi, misalkan emas atau forex, tapi dengan time frame yang berbeda. Fungsinya untuk apa? Biasanya ada analisa beberapa time frame. Misalkan time frame besar kita lihat, trennya naik. Time frame sedang misalkan 30 menit, trennya juga naik. Nah, kita tinggal perhatikan untuk entry time frame yang paling kecil misalkan 5 menit, apakah juga masih kecenderungan tren naik. Nah, bisa seperti ini ya, analisa antar time frame. Nah, ini bisa satu-satu kita lihat seperti ini, atau bisa juga kita tampilkan sekaligus ya. Biar kelihatan semua di sini Windows. Nah, jadi lebih langsung kelihatan untuk ketiga grafik. Jadi tidak usah pilih-pilih menunya lagi. Tidak harus memilih tab yang mana yang mau kita lihat. Semuanya tampil langsung ya. Jadi di sini di Windows, nah ini vertikal, kalau horizontal, nah seperti ini. Ya, kita nyamannya mau lihat yang seperti apa. Oke, seandainya perlu ruang lebih besar, ini bisa di close dulu ya untuk terminalnya. Misalkan, nah kan jadi lebih besar ya. Oke. Untuk memasukkan apa namanya grafik harga, ada pertanyaan? Coba kalau misalnya kita mau rubah nih, jangan emas, misalkan euro, ya tinggal kita tarik aja drag ke sini, ke grafik yang tadi 5 menit, ke yang 30 juga, ke yang 1 jam juga. Nah, atau mau beda-beda, time frame-nya sama misalkan ya. Ini kita buat time frame sama, tapi yang 1 euro misalkan ya, yang 1 emas, yang 1 lagi misalkan GBP ya, pound sterling. Nah, ini bisa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini pengaturan grafik harga. Oh ya, ini untuk memunculkan ini nih, namanya one click trade ya. Bisa diklik kanan, one click trading. Klik kanan, pilih one click trading. Fungsinya untuk apa? Ini shortcut kalau kita mau melakukan transaksi langsung, buy atau sell. Ya. Ini kita ambil dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan transaksi, bagaimana caranya? Ini terminalnya diaktifkan kembali ya. Ini saya close dulu. Oke. Misalkan kita mau transaksi pound sterling. Ini grafiknya pound sterling. Bisa klik new order ya. Ini volume itu lot transaksinya ya. Kita bisa paling kecil 0,1, bisa 1 lot dan kelipatan 0,1, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Stop loss ini batas kerugian, nanti kita bahas ya. Kemudian take profit ini target keuntungan ya, kita bisa masukkan, nanti kita bahas juga. Komen ya, kalau kita mau kasih keterangan misalkan kita entry ini berdasarkan apa nih misalkan ya, tes misalkan ya. Kita rehat sejenak ya, mendengarkan adzan mungkin 3 menit ya Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini cara melakukan entry posisi. Jadi kita bisa nanti setelah ini kita coba juga share untuk yang di MetaTrader mobile ya, yang di Android. Nanti caranya seperti apa. Terlebih dahulu, tapi kita yang bahas yang MetaTrader yang di laptop atau desktop. Nah, ini setelah new order, kita bisa pilih mata uangnya apa, volume transaksinya, lotnya, stop lossnya kita bisa masukkan. Ya, nanti kita bahas ini, stop loss berapa, take profit berapa ya. Kemudian komen ini tes, misalkannya tes entry ini. Market execution berarti langsung melakukan transaksi sekarang juga. Contoh misalkan ini klik buy, nah langsung ya. Ini komennya nggak muncul. Nah tadi ada tes entry ya, komen ada.
Oke, begitu kira-kira cara melakukan transaksi. Atau bisa juga Bapak Ibu melakukannya dengan one click trading. Tapi terlebih dahulu ya caranya diaktifin dulu one click tradingnya. Ini klik kanan one click trading. Atau seandainya ini belum aktif, bisa di tool option. Nah, ini one click tradingnya dicentrang ya. Dicentrang berarti ini sudah aktif. Bedanya apa kalau dicentrang dengan tidak dicentrang? Kalau misalkan tidak dicentrang, dia akan tetap seperti tadi, minta konfirmasi, melakukan beli atau jual di harga berapa. Tapi kalau dicentrang seperti ini, one click trading, kita lihat. Nah, ini kita close dulu ya. Misalkan buy, bisa langsung di sini, tidak usah new order. Buy, langsung muncul. Oke ya. Untuk close juga, bisa langsung di sini yang X ya. Di sebelah profit ada X, ini bisa di close. Kalau misalkan yang tadi one click trading tidak dicentrang, kalau kita mau close posisi, klik kanan, close order, ya close order. Ini langsung close posisi, tapi ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Yakin mau close, misalkan ini biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini melakukan transaksi. Selanjutnya menghitung profit loss. Nah, ini menghitung profit loss ya. Ini kita close dulu. Kita contoh di emas aja nih, di emas. Ya, ini biar harga tidak mepet-mepet ke sebelah kanan ya. Ini ada dua. Ini akan menjaga harga seperti itu terus. Nah, kalau di sebelah sini biasanya ada shifted-nya, jadi ada jaraknya ya. Dari harga, dari candle ke skala harga ini. Oke. Misalkan kita mau transaksi emas, ya. Transaksi emas, misalkan one click tradingnya kita aktifkan, bisa klik kanan, one click trading diaktifkan, atau bisa juga ini ALTT ya, ALTT, ALT, nah ini muncul ALT. Oh, ini 10 lot nih, bekas kapan? Misalkan 1 lot, ya, kita bisa langsung beli. Nah, saya beli ya, kita beli di berapa nih harganya, 1835,59. Oke. Nah, saya coret-coret ya, sambil coret-coret. Nah, kita beli di level tadi berapa? Buy 1 lot emas di harga ini ya, 1835,59. Oke. Ini nilainya berapa ketika harga naik? Misalkan saya beli di sini ya, 1800 berapa? 35,59. Ini transaksi belinya 1 lot ya. Nah, ini 1 lot. Seandainya dia naik ke 60 ya, ini istilah kita namanya 1 poin. 1 poin itu jika transaksinya 1 lot, nilainya $1. Ya, ini $1. Kalau turun misalkan ke 58 juga sama. Ya, ini 1 poin atau $1 untuk 1 lot transaksi. Oke. Kalau misalkan naik ke berapa? Ke 35,69. Nah, kalau ini berarti 10 poin. 10 poin untuk 1 lot ya. 1 lot nilainya ini $10. Terus bagaimana kalau misalkan yang ini nih, yang 35-nya berubah ke sini nih, ke 1836,59 misalkan ya, kita belakangnya samakan. Nah, ini nilainya 100 poin, atau untuk transaksi 1 lot ya, ini sama dengan $100. Kalau 0,1 berarti tetap 100 poin, tapi dikali 0,1 berarti $10. Kalau misalkan 2 lot berarti tetap 100 poin, tapi untuk dolarnya dikali 2, ya berarti $200 dan seterusnya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk menghitung untung atau rugi? Nah, kita perlu tahu cara menghitung untung dan rugi nanti untuk penempatan stop loss sama take profit, ya.
Ini saya clear dulu ya, clear. Oke. Nah ini hitungan profit atau loss di emas ya. Kalau misalkan di mata uang ya, nanti ya kita satu-satu dulu. Ini emas. Nah contoh nih 35,59 satu lot ya. Harga sekarang 35 poin berapa 49 tuh ya, 10 poin tadi ya. Gampangnya kita cari yang sudah lain aja nih emas nih ya. Ini history, account history ya. Emas beli 18.36.37, ditutup posisi di 18.35.83 ya. Berarti ada komisinya ada sekitar 53 poin ya. Oh 54 poin. Karena satu lot berarti $54. Oke, ini 3637 ya. Dijual di harga lebih murah 3583. Berarti kita rugi 54 poin atau $54 jika transaksinya satu lot. Oke ya. Jelas sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya untuk take profit sama stop loss. Jika kita ingin menggunakan take profit atau stop loss, bisa klik kanan di sini, modify delete order ya. Harus perhatikan harga beli kita di level berapa. Di sini ada nih buy 1835.59. Seandainya kita mau stop loss di misalkan 100 poin atau $100 ya, karena satu lot. Nah, tinggal dimasukkan angkanya di sini. Berarti kalau 100 poin kita 1835.59 dikurangi aja 100 ke bawah ya dari angka 5 ini, berarti 1834.59. Ini untuk stop lossnya ya. Kalau beli stop lossnya di bawah, take profitnya di atas. Ini misalkan kita mau samakan misalkan 100 poin juga, 1836 ya, tadi 36 30 tadi 35 36.59 ya. Nah, nih klik aja nih modify-nya. Nah, untuk take profit stop loss otomatis akan muncul yang seperti ini ya, garis putus-putus merah. Posisi kita beli, stop loss-nya di bawah, take profit-nya di atas. Kalau jual sebaliknya ya, posisi di bawah untuk take profit, untuk jual stop loss-nya di atas. Nah ini nggak harus kita klik kanan close posisi ya. Seandainya terkena ke salah satu nih, ke berapa, 183659 atau 183459, ini akan tutup otomatis, close otomatis. Kena stop loss berarti kita rugi $100, kena take profit kita untung $100. Bagaimana jika sebelum terkena take profit atau stop loss mau kita close posisi, bisa nggak? Bisa aja, tinggal klik kanan close order. Oke ya. Selanjutnya take profit, stop loss. Menghitung profit loss ya, sudah paham ya. Ada pertanyaan nggak menghitung profit loss? Sama ini, sama apa? Cara menempatkan take profit sama stop loss. Boleh di unmute ya untuk bicara langsung lewat mic atau bisa juga lewat chat ya, silakan. Ya ini kita betul-betul untuk newbie ya, untuk yang baru, karena beberapa kali kita webinar ada masukan untuk disisipkan materi newbie ya, materi untuk pemula. Ya, kita sekarang Monex Bandung webinarnya sehari 2 kali, hari Rabu saja. Hari Rabu untuk sesi 1 jam 3 itu untuk newbie ya, untuk yang baru. Kalau nanti malam jam 7 kita mulai ke strategi trading ya, bagaimana cara entry berdasarkan strategi trading tertentu. Memang untuk sesi kali ini
Dan berikutnya 1 bulan ke depan ya, tiap Rabu jam 3 ini khusus untuk webinar bagi pemula ya, bagi newbie. Oke, sambil nunggu ada yang bertanya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan terminal. Di sini ada istilah-istilah balance, equity, margin, pre-margin, sama margin level ya. Apakah itu? Balance. Balance ini uang kita plus minus transaksi yang sudah tutup posisi. Jadi misalkan modal kita asalnya berapa nih? 10.000 ya, 10.000. Terus sudah ada transaksi, misalkan ruginya berapa ini? Totalnya rugi 127 ya. Berarti balance-nya harusnya 10.000 dikurangi 127, 9.873. Ini balance. Jadi modal awal plus minus transaksi yang sudah tutup posisi, itu namanya balance. Equity itu balance ya, ditambah atau dikurangi profit loss yang sedang terjadi. Ya, kalau misalkan di sini kita sedang rugi, berarti equity balance dikurangi loss-nya. Jika di sini untung, berarti equity itu balance dikurangi ditambah profitnya. Nah, yang ini kebetulan kita lagi rugi ya, rugi $24. Ini berubah terus ya. Berarti equity balance dikurangi ini minus 9, minus 10. Nah, ini equity. Untuk margin itu apa? Nah, margin itu modal minimum yang dibutuhkan ya sebagai jaminan untuk bisa membuka posisi baik buy atau sell. Berapa nilainya untuk satu lot baik di emas ataupun di forex kecuali euro GBP ya. Itu kita membutuhkan modal jaminan atau margin $1.000. Nah, ini makanya margin 1.000. Nah, jika dua size atau lotnya 2 berarti $2.000. Jika 0,1 berarti marginnya $100 ya. 1.000 dikali 0,1 $100. Oke, ini margin. Kemudian untuk pre-margin ya. Untuk pre-margin ini sisa peluru kita jika kita ingin melakukan transaksi tambahan di luar yang sedang jalan. Rumusnya ini pre-margin itu equity dikurangi margin ya. 9.800 dikurangi margin yang sedang terpakai 1.000 berarti 8.800 sekian. Oke ya. Ini pre-margin. Jadi kita bisa membuka posisi maksimum 8 lot ya, 8,7 lot lagi. Karena pre-marginnya 8.700. Oke. Selanjutnya ini margin level apa? Margin level itu rasio dari equity dibagi margin ya. Dikali 100%. Ini 9.700 dibagi 1.000 dikali 100% harusnya 978%. Ini berarti modal kita masih 9 kali dari margin atau modal minimum yang dibutuhkan ya. Nanti ini terus akan bertambah atau berkurang ya. Seandainya terus berkurang misalkan sisa 20%, berarti ini kalau harganya sudah kuning ini, kalau pink biasanya menjelang kena stop loss ya. Tadi ada warna pink di sini nih, di SL-nya. Kalau yang hijau berarti take profit-nya mau kena. Oke, kembali ke margin level ya. Seandainya kita tidak menggunakan stop loss seperti ini, harga terus turun ya, kita beli harga terus turun, otomatis kan equity berkurang. Equity berkurang, otomatis margin level juga berkurang. Apalagi jika kita nambah posisi baru, otomatis pembaginya margin bisa berkali-kali lipat. Seandainya nanti sampai 80% ya. Nah, ini kena stop loss-nya ya berarti. Nah, kita lihat. Nah, 18.34 langsung close. Oke ya. Ini contoh aja ya, contoh kena stop loss. Jadi kita coba bikin lagi, mudah-mudahan yang take profit-nya kena. Kita coba buy lagi. Nah, ini margin level kembali, seandainya turun, terus turun misalkannya 80%, itu namanya margin call. Margin call berarti modal kita sudah di bawah modal minimum yang diperuntukkan. Ini $1.000. Seandainya masih terus turun, nah, margin level sampai 20%, artinya equity hanya tinggal $200. 200 dibagi 1.000 kan 20% ya. Nah, ini akan auto tutup posisi otomatis. Berarti sisa uang kita
hanya 20% dari margin. Seandainya margin 1 lot berarti 20% dari 1.000 hanya sisa $200. Itu namanya AutoCAD ya. Nah, untuk menghindari AutoCAD atau rugi yang sangat besar, kita bisa menggunakan tadi take profit atau stop loss. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk di MetaTrader laptop atau desktop ya, untuk take profit atau stop loss, selain klik kanan modify, ya, bisa juga drag to modify ya. Kita klik di sini, tahan. Ya, ini akan muncul langsung angka-angkanya ya. ASL berarti berapa dolar, berapa pips. Misalkan sampai di sini. Oke. Atau take profitnya juga sama, tinggal diklik drag ke atas. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah ya, digeser-geser aja kayak gini. Kalau nggak jadi take profitnya, misalkan tinggal di cancel take profit, klik kanan, cancel take profit, cancel stop loss. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Balance equity. Nah, ini kalau mau menggunakan take profit sama stop loss bisa seperti ini ya. Bisa di drag. Kalau untuk di HP nggak bisa di drag ya, otomatis kita harus modify. Modify, misalkan kita beli berapa tadi? 18.35.13. Kita lebihin misalkan ya 18 35 32. Misalkan 200 ya, 32.13. Take profitnya samain ya. 18.200 dolar dari ini nih, 35.13 berarti 18.37 ya. 37.13. Nah, otomatis kan ada garis seperti ini ya. Oke. Ini untuk take profit sama stop loss. Ada pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya setelah take profit, stop loss, balance. Jadi kita bahas aja. Oh, ini balance, equity, margin, pre-margin, margin level, TPS-nya. Ada pertanyaan nih siapa? Oh, oke, jelas. Lanjut ya. Selanjutnya, oh ini pending order. Apakah yang dimaksud dengan pending order? Ya. Jadi ini kita close dulu ya. Jadi di trading forex commodity ini kita bisa pesan harga. Misalkan sekarang 18.35. Oh, kita pikir ini terlalu mahal nih. Nanti aja saya belinya. Seandainya ada harga misalkan 18, ini biar kelihatan besar ya. Time frame-nya 4 yang biar kelihatan. Nanti aja 18.30 ya, 18.29 saya mau belinya, boleh. Sekarang 18.35. Caranya gimana? Kesini ke new order, pilihannya jangan market execution tapi pending order. Nah, kalau kita mau beli di bawah itu pilihannya namanya buy limit. Kita masukkan 18.29 ya. 1829. Jadi harapannya dengan kita pending buy limit di bawah itu, harga akan turun menyentuh buy limitnya, kemudian balik lagi ke atas. Nah, lebih kurang seperti itu. Bagaimana kalau misalkan dia tidak menyentuh buy limit kita 18.29 ya, kita nggak akan ada transaksi, nggak akan ada keuntungan, nggak akan ada kerugian ya. Atau bagaimana kalau misalkan sudah menyentuh ini malah terus ke bawah ya, berarti jika seperti itu ya kita rugi. Nah, bentar ya. Nah ini
harapannya kita melakukan pending order buy limit, misalkannya di 12.39, kita mengharapkan harga turun menyentuh ini 18.29, kemudian mantul ya balik lagi ke atas. Ya, daripada kita beli di sini kan logikanya juga lebih bagus beli di harga yang lebih murah ya. Ini buy limit. Buy limit. Tapi gimana kejadiannya kalau misalkan dia itu sudah menyentuh turun menyentuh misalkannya malah terus ke bawah, ya berarti kalau kondisi kayak gini kita rugi. Tapi kalau dia turun menyentuh buy limit kita balik lagi ke atas ya, ya di sini kita berarti untung. Fungsinya buy limit, nah seperti itu, kita beli di harga yang lebih murah. Kalau mau sell bisa nggak? Sama juga, sell juga bisa. Kita bisa melakukan namanya sell limit ya, kita tinggal cari aja titik tertinggi terdekat ya, misalkan ini kita bedain warnanya 18. Merah nih ya. Di atas ini kita bisa melakukan sell. Ya, ini namanya resisten. Kenapa disebut resisten? Nah, ada titik ekstrim di mana dia begitu menyentuh level ini dia balik lagi ke bawah. Kalau yang bawah ini istilahnya ini support ya. Coba kita lihat. Ini 1, 2, 3 beberapa kali ya menyentuh 18.29 balik lagi ke atas. Sementara di harga berapa ini? 18.44, 18.45, ini 1, 2, banyak ya, 3. Nah, asumsinya kalau di atas di sini kita sell limit. Caranya ini order, pending order, view-nya sell limit. Masukkan angkanya 18.44 ya. Place saja. Nah, kita ada sell limit di sini. Nah, untuk sell limit itu sebaliknya dari buy limit ya. Kalau buy limit kan kita ingin harga yang kita harapkan harga turun menyentuh harga beli kita yang lebih rendah dari harga sekarang. Kemudian balik lagi ke atas. Itu untuk buy limit. Kalau misalkan sell limit ya, kita ingin harga yang kita harapkan harga ke atas mendekati sell limit, harga sell limit kita. Kemudian balik lagi ke bawah. Nah, itu kita untung ya kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan menyentuh sell limit kita terus ke atas, ya kita rugi. Oke. Terus cara menentukan buy limit atau sell limit di level berapa, itu bisa menggunakan apa ya? Analisanya seperti apa? Ini cukup sederhana. Kita bisa menentukan support atau resisten. Ya, support atau resisten. Oh, sebentar, posisi kita tadi di close ya. Bisa menggunakan support resisten. Nah, caranya gimana? Misalkan untuk resisten nih. Resisten itu titik tertinggi terdekat di mana harga begitu menyentuh level tersebut dia balik lagi ke bawah. Contoh ini 18.74, 75 lah ya. 75 ini ada berapa kali nih? 1, 2, 3. Nah, ini berarti resisten kuat 18.75. Nah, ini area sell untuk kita 18.75. Kalau di resisten terlalu jauh kita bisa turunkan. Misalkan yang tadi ini 44 ya. Nah, untuk ini resisten kedua ini 18.75. Jadi sell bisa di 18.44 atau 18.75. Tetap kita juga bisa menggunakan stop loss ya, stop loss untuk batasan risiko. Biasanya stop loss itu beberapa poin di atas resistennya kalau posisinya sell. Kalau posisinya beli ya, misalkan contoh 18.29 kita beli ya. 18.29 kita beli, kita bisa kasih $500 18 misalkan 18 29 kurangi 5 24 stop lossnya. Take profitnya biasanya ketika beli di support ya, take profitnya itu di resistennya di 18.44. Untuk materi support dan resisten, cara menentukannya kita juga ada webinarnya ya, itu sudah dilakukan. Tapi misalkan jika di antara Bapak Ibu peserta ini ingin kembali mengulang tentang support resisten, bisa menghubungi marketing kita ya.
untuk tiadakan webinar tentang support resisten. Ini tinggal kita modify. Nah ini stop lossnya beberapa dolar di bawah supportnya, take profitnya pas di resistennya. Oke ya. Buy limit sama sell limit. Buy limit kita beli di harga yang lebih murah daripada sekarang. Contoh 1844 kita mau buy tapi nanti 1829. Jadi nggak usah ditungguin, tinggal dipasangin, dimasukin pending order buy limit 1829. Jika nanti turun tersentuh 1829 akan jadi transaksi. Jika tidak, ini nggak akan ada risiko apapun, nggak akan untung, nggak akan rugi. Untuk yang sell limit berarti kita mau jual, tapi nanti kalau harganya sudah tinggi nih, misalkan harga sekarang 1836, sell limitnya nanti 1844. Harapannya begitu menyentuh 44, harga balik lagi ke bawah. Kenapa kita di 44 atau kenapa di 1829? Kita lihat histori harga ke belakang, di mana harga banyak tersentuh rejection ya, mantul lagi ke atas. Nah itu potensi untuk pending order atau membeli posisi kita. Kalau di bawah namanya support, ini potensi untuk buy. Kalau di atas namanya resisten, ya ini resisten juga. Ini potensi untuk sell. Oke, tentu manajemen risiko dengan stop loss, take profit ini bisa dimasukkan juga ya untuk pembatasan kerugian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kita sampai ke pending order sudah ya. Selanjutnya menambahkan indikator. Oke. Untuk menambahkan indikator, kita bisa di-insert di sini ya. Ini indikator, mau masukkan. Indikator ada beberapa jenis banyak ya. Tapi yang paling umum ini trend dan oscillator. Ini volume juga kadang digunakan. Ini custom apa? Custom biasanya kumpulan indikator yang bukan bawaan MetaTrader. Ya, kalau kita nambahkan indikator ke sini, ya munculnya di sini di custom. Bisa di sini ya ditambahkan. Terserah mau nambah apa, misalkan ya moving average atau apa. Bisa juga ini nih. Indikator list, moving average, atau bisa juga di sini di navigator. Nah ini pilih indikator ya, ini indikator. Tipenya trend, tinggal kita drag aja kalau yang ini. Tapi biasanya yang paling banyak kita masuknya di sini. Tambah misalkan trend moving average, misalkan misalnya di input dulu periodenya berapa, misalkannya 50. Apakah perlu satu? Enggak, mau dua misalkan, boleh tambah lagi, misalkan moving average lagi, misalkan 200 ya. Nah ini metodenya simpel, kemudian nah ini warna untuk membedakan, kita kasih merah misalkan. Ini untuk ketebalannya, jadi ada dua ya. Masih mau nambah boleh, misalkan tipenya osilator yang di bawah ya, kita bisa menggunakan relative strength index misalkan. Nah biasanya ada parameter seperti ini, inputnya ya, ada level, ada periode ya, 14 misalkan 9 dan seterusnya. Kita bawaannya aja dulu. Nah muncul. Mau nambah lagi misalkan apa nih, parabolic SAR misalkan ya. Mau nambah lagi misalkan apa nih, Bollinger Band misalkan ya, periodenya misalkan 40, deviasinya misalkan 3, ya nggak apa-apa ya, ini contoh aja nih. Oke, yang ini kita hapus dulu nih biar tidak terlalu ini ya. Ini kita hapus yang tadi yang garis support resisten ya, kita delete. Ada pertanyaan? Coba yang chat. Oke. Oke, baik. Nah ini indikator udah banyak nih, pusing-pusing ya. Tapi saya sudah punya beberapa settingan, misalkan indikator. Terus kalau mau diterapkan di yang lain, misalkan gimana nih di pound sterling, kita masukin satu-satu, ya silakan aja, bisa satu-satu seperti itu ya. Tapi ada triknya. Ini kan ada ada apa aja nih indikatornya? Indikator list. Moving average ada 2, Probability Bollinger Band, RSI juga ya.
Nah ini ada, kalau masukkan satu-satu kan ribet ya. Nah, kita bisa save template ini. Caranya di sini save template, kasih nama dulu ya. Misalkan tes webinar. Nah nanti kalau kita pindah mata uang atau pindah grafik, ya, tinggal di load aja di sini. Ini klik. Tadi itu apa, tes? Oh ya, udah kebanyakan nih saya. Tes webinar. Nah sama persis ya dengan sebelahnya. Jadi nggak usah satu-satu gitu. Oke ya. Memasukkan indikator ke grafik. Kalau misalkan mau memasukkan indikator yang kita beli puluhan juta misalkan yang mau dimasukin ke MetaTrader bisa. Untuk indikator yang dari luar, yang bukan bawaan MetaTrader, ini hanya bisa diterapkan di MetaTrader versi desktop atau laptop ya. Kalau di HP itu nggak bisa dimasukin. Caranya, file, open data folder, ya. Ini kita mau memasukkan indikator yang bukan bawaan Monex Trader ke Monex Trader kita. Caranya tadi file, open data folder. Nah, ini udah terlalu banyak nih yang saya masukkan. MQL4, kemudian indikator. Nah, nanti tinggal dipaste di sini ya, di copy paste di sini. Indikator apa yang mau kita nah ini seperti ini. Ini terlalu banyak nih isinya ya, berapa puluh ya indikator ya. Ulangi ya, file, open data folder, MQL. Nah untuk indikator, pilih indikator. Sama juga jika kita mau memasukkan robot, sama di sini. Tapi foldernya ini nih, yang expert. Tinggal ya bisa dibuka langsung atau diklik kanan langsung paste di sini ya. Nah, bisa paste misalkan. Atau kalau indikator berarti yang di folder indikator. Nah, yang kuning ini indikator bawaan. Sedangkan yang ini nih yang ada angpatnya. Nah, ini yang ada MQL4, ada Exceptor ya, ada MQ4, ada Exceptor. Apa bedanya? MQ4 ini apa indikator mentah ya, jadi bisa diedit. Kalau ini sudah tidak bisa diedit. Oke. Setelah kita copy paste di sini, kembali ke MetaTrader. Nah, di sini klik kanan refresh ya. Nanti muncul di sini indikator ataupun robot yang sudah kita tambahkan ke folder MetaTrader kita. Oke. Mau masukkan indikator sudah bisa. Selanjutnya template indikator yang tadi ya. Jadi seandainya kita memasukkan beberapa indikator sekaligus, kemudian mau memasukkannya ke harga yang beda, grafik yang beda ya, ini menggunakan template tadi. Nah, misalkan di euro, template yang barusan kita bikin. Ini ada beberapa yang sudah saya bikin ya. Tes webinar, nah ini seperti sama ya. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya sampai di sini? Ini gampang. Tapi ini cukup membantu ya, seandainya kita melakukan transaksi beberapa mata uang ataupun beberapa time frame dengan indikator yang sama. Nah, ada pertanyaan? Oke, selanjutnya apa nih? Setelah template indikator, ini profile. Profile itu buat apa? Nah, ini kan kita punya 3 ya. 3 sekaligus. Kita contoh misalkan akan melakukan analisis dengan
multiple time frame. Nah, ini kita perkecil dulu biar kelihatan. Ini ya, kita mau seperti ini. Kita bisa save ini untuk misalkan settingan euro doang ya, hanya euro nih. 5 menit, 30 menit, sama 4 jam. Kita bisa save profile. Euro, USD, multi time frame ya. Oke. Nah, nanti kalau kita mau panggil, nah ini yang lama-lama nih, yang punya saya misalkan yang pinbar. Nah, pinbar hanya seperti ini aja ya, atau misalkan yang lama lagi, misalkan British Pounds. Nah, ini di sini pound sterling semua, H1, H4 daily. Kalau kita mau kembali ke yang tadi, Euro, USD, multiple time frame. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi memudahkan kita ya dengan tadi template, kemudian ini profile dari beberapa mata uang, bisa beberapa time frame atau bisa beberapa mata uang sekaligus seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Jika tidak ada, lanjut. Nah, ini tips triknya yang tadi aja ya, yang mana? Ini nih, yang template, kemudian profile. Nah, ini tips ini, kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini ada shortcut ya. Jadi kalau misalkan ini saya besarkan untuk memunculkan apa namanya menu-menu ini nih, termasuk juga. Oke, ini namanya grid ya. Kalau misalkan kita merasa terganggu, ini bisa dihilangkan gridnya. Diklik kanan, grid, atau Ctrl G. Nah, ini bisa. Kemudian ini yang vertikal ini namanya tuh pemisah antar hari ya. Ini pemisah antar hari untuk menghilangkan atau memunculkannya ya. Di sini harusnya ada ya separate day, misalkan contoh ada nggak nih? Harusnya ada ya separate. Bisa juga di sini common. Nah, ini show periodic separator ya, jadi memisahkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan mau dihilangkan berarti properties ya, ini hilang ya. Tapi kalau kita perlu properties, ininya dicentang lagi. Oke, kemudian untuk memunculkan menu-menu tadi ya, ini market watch bisa Ctrl M ya. Coba kita contoh. Ctrl M, muncul market watch. Kemudian navigator, Ctrl N. Ya, kemudian apa lagi? Yang umum aja ya. Terminal, Ctrl T. Nah, muncul. Oke. Untuk analisa teknikalnya seperti tadi yang disampaikan, bisa menggunakan support dan resisten ya. Kita tunggu beli di berapa nih, emas, contohnya emas ya tadi 1829 ya. Hasilnya 1824, misalnya take profitnya 1844 di resistennya di sini. Oke, selanjutnya apalagi? Monex Trader Mobile ya, ini kalau misalkan tampilannya di HP ini seperti apa nih? Sekarang kan daripada pakai laptop, orang tuh lebih banyak pakai HP ya. Coba saya akan setting dulu untuk share HP, layar handphone saya ya. Nah, ini tampilan HP saya ya.
Untuk MetaTrader, nah ini ada MetaTrader 4, kita install dulu. Sudah install, login ya, login ke TraderCon misalkan ya. Ini menunya ya, kalau untuk login, nah di sini manage account, nanti masukin login passwordnya. Nah untuk menu-menunya yang ada di mana, di MetaTrader HP ini ya, smartphone ini, yang saya pakai Android. Untuk iPhone hampir sama tapi sedikit berbeda ya, untuk tampilannya saja, fungsinya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 menu utama di bawah sini. Nah ini yang paling kanan, ini quote ya, quote itu sama dengan market watch ya, jadi menampilkan harga, bid ask, harga terendah, tertinggi, termasuk spreadnya. Oke. Jika kita ingin melakukan transaksi bisa di sini, misalkan ya emas nih. Nah ini bisa langsung di order ya untuk melakukan transaksi. Nah kita bisa langsung beli atau jual. Ini lotnya ubah dulu ya ke biasa. Paling kecil 0,1 ya, jadi kita 1 lot. Terus, nah di sini di atas ini ada pilihan lagi, ada market execution atau apa. Kalau market execution ini langsung beli atau jual di harga yang sekarang. Kalau mau pending order, namanya buy limit. Ya, kayak tadi ya, kita misalkan masukkan harganya 1.800 tadi 29. Nah, itu namanya pending order buy limit. Ya, nanti stop loss-nya mau dimasukkan juga di sini boleh. Kita satu-satu dulu ya, coba masuk transaksi beli nih. Kita coba mas order ininya 1 lot buy. Nah, langsung. Nah setelah buy biasanya kita bisa cek transaksi kita tuh di yang tengah ini nih. Ini namanya trade ya, open posisi di sini semua ada. Harga beli di berapa, sekarang berapa, rugi berapa, termasuk yang tadi istilah-istilah tadi. Ada balance, equity, pre-margin, margin level, margin, di sini ada. Oke. Selain quote, kalau mau order pending, sama diketuk di situ, new order. Nah pilihannya jangan market execution, tapi di sini buy limit atau sell limit. Buy limit misalkan masukin harganya 18.29 ya. Stop lossnya misalkan 18.24. Take profitnya misalkan 18.24. Take profitnya, ya ini sebelah kanan selalu untuk take profit, yang sebelah kiri ini untuk stop lossnya 1844 misalkan. Ini flash aja. Nah ini untuk buy limit. Di grafik juga nanti muncul ya, misalkan grafiknya emas. Nah ada ya tulisannya buy limit. Kalau ingin lihat di trade juga ada nih buy limit, harga berapa, termasuk TP stop loss juga muncul. Kalau yang atas kan tidak ada TP stop loss ya, belum kita masukkan. Nah jika ingin memasukkan TP stop loss, tekan agak lama, modify order. Nah ini masukkan stop lossnya, misalkan 18.30, ini 18.40 ya. Oke, modify. Nah jadi sekarang ada nih, ada TP-nya, ada SL-nya. Oke ya. Untuk tutup posisi gimana? Tinggal ditekan close order. Nah, biasanya di bawah akan ada notifikasi nih. Benernya mau ditutup rugi sekian atau untuk sekian. Kalau kita yakin ya udah ditekan close. Oke. Ini kalau melihat grafik ya. Ini lihat transaksi yang terjadi. Yang tadi history bisa lihatnya di yang ini nih historinya. Sebelah di sini news ya. News itu hanya aktif untuk akun live. Kalau akun demo ini, akun demo saya pakai akun demo. Akun demo itu tidak muncul. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini kita off-kan dulu ya. Ada pertanyaan atau ada kendala?
untuk lebih detail ataupun materi-materi yang lain, kita juga bisa untuk melaksanakan webinar Zoom meeting ya, by request, sesuai request dari Bapak Ibu peserta webinar yang ada di sini, atau siapapun bisa melakukannya dengan menghubungi marketing kita. Nanti kita jadwalkan. Kalau untuk yang terjadwal, ini ada chat. Ada pertanyaan, kalau Ibu Cynthia ya, kalau pre-margin itu yang aman harus berapa angkanya ya? Idealnya itu ya kita ngambil posisi lagi ya. Yang ini by limit limit kita. Idealnya itu ya kita transaksi menggunakan hanya 10% dari equity kita. Contoh misalkan equity ini anggap aja 10.000 ya, kita bulat ini. Berarti kita idealnya 10%, berarti 1.000 ya. 10% 1.000, otomatis biasanya marginnya di sini 1.000 atau 900% ya. Nah, yang aman itu lebih kurang seperti ini. Ya, 900 atau 1.000%. Berarti kan masih 10 kalinya atau 9 kalinya ya. Modal kita dari modal minimum, dari margin masih 9 atau 10 kali aman ini, nyaman. Ya, tapi tetap kalau misalkan harga turun terus, misalkan bisa aja ini kena AutoCAD juga. Atau aman versi kedua ya, aman tapi terlalu masih berisiko juga. Kita bisa menggunakan 20%, berarti maksimum 2 lot. Ya, ini satu kan, tambah lagi satu posisi lagi, misalkan di euro misalkan ya. Nah ini kan 2.000 ya, otomatis ini setengahnya ya. Nah ini aman tapi versi kedua ya, jadi tidak terlalu lama juga, tapi masih memungkinkan ketika kita memakai 20% dari modal kita. Kalau misalkan modalnya 1.000 gimana? Ya idealnya 0,1 ya, 0,1 berarti 900 atau 1.000%, atau maksimum 0,2. Kalau 0,2 berarti angkanya lebih dari dengan ini 500 atau 400 sekian persen ya. Itu kira-kira level aman ya untuk margin level. Kalau misalkan sudah 100%, kita udah was-was, 200% juga udah was-was ya. Intinya, untuk mengelola margin level, kita harus bijak penggunaan marginnya. Jadi lotnya jangan kebanyakan, walaupun modal misalkan 10.000, kalau kita langsung transaksi berapa 10 lot, ya ini bisa langsung margin level di bawah 100% ya. Makanya sebijak mungkin menggunakan equity kita. Kalau misalkan 1.000, ya berarti 10%-nya kita pakai 1.000 atau 1 lot. Maksimum 2 lot atau 20%-nya. Otomatis di sini nanti margin level itu kalau 1 lot 10%-nya dari 1.000 atau 0,1 lot jika equity kita 1.000, ini biasanya 900 atau 1.000%. Kalau 0,2 $1.000 berarti kan 200 dolar ya untuk marginnya. Biasanya di sini 400 atau 500%. Ini masih kategori aman kalau menurut kita. Ya. Intinya kita bijak menggunakan transaksi, lot transaksi disesuaikan dengan equity atau modal kita. Jangan overtrade ya Bu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan ya? Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk webinar kita sore ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore semuanya.